ini ilmunya orang koki. Oh ya, oke. Ya, jamur, mushroom. Yes. Ini orang koki. Nah, karena saya masuk di dunia koki, saya lihat ada sesuatu yang bagus. Nah, ini saya terapkan di koi saya. Semua kolam saya yang ini saya bikin seperti ini. Kenapa? Karena saya melihat dari akuarium, ternyata dengan jamur itu, oksigen halusnya yang begitu banyak itu, saya yakin koi butuh. Makanya saya combine di sini semua. Ada jamur. Memang sama, jadi tetap sama, koi dan koki itu sama, cuman perbedaannya koki kan tidak perlu dalam arti gini, luasan tempat kayak koi, itu sudah jelas beda. Ya, koki bisa ditreatment maupun kolam kecil masih bisa dengan membentuk badan yang bagus. Kalau koi dengan kolam kecil ya nggak mungkin bisa maksimal. Kalau koki memang saat ini juga ngetren, jadi kombinasi nih antara orang koki dengan orang koi, kombinasi saling belajar. Oke. Ya, saling belajarnya apa? Satu, filter, belajar dari orang koi, ya kan? Besaran kolam mempengaruhi pertumbuhan ikan koki. Yang sebelah itu saya pakai kolam 3x7 dalam 1,2 meter, itu untuk koki ya cepat tumbuh, cepat gede. Nah, cuman kan ada kendala. Pak, kalau koki itu terlalu dalam, ada yang nggak kuat, ada yang gini, karena ada siripnya bisa melengkung, bisa apa. Nah, itu kembali lagi kepada kualitas daripada ikan koki itu sendiri. Makanya dia harus sirip, memang tulangannya tegak, sehingga masuk dalam pun nggak akan lini, sirip atasnya. Tapi kalau memang dia gennya memang tipis, ya kena dalam ya lari siripnya, atau ekornya kurang kuat. Nah, itu semua perlu dipelajari. Nah, saya tidak breeding, saya bukan breeder. Jadi saya sekedar mendapat keterangan seperti itu, ya kita tetap mencoba grow-nya dulu. Karena di koki ini, terus terang, kalau kita udah di mata koi, melihat koki coraknya, ya kalah jauh. Iya, oke. Ya dong, saya kalah jauh lah, terus terang polanya berantakan kalau saya bilang di koki. Yang penting bodinya bulat, ini semua di koki seperti itu. Ya, sehingga bagi saya, karena saya awalnya memang di koi, yang lihat itu senang-senang, tapi nggak sehebat di koi. Ya, koi betul-betul polanya mantap dan bodinya juga harus mantap. Ya, nah kalau di koki kan untuk mencari pola kayak koi belum ada. Baru RW aja, red and white itu ya. Nah, itu aja. Kalau yang lain-lainnya kan masih berantakan. Ada yang model tipe-tipe soa sekarang muncul kan. Rancu-rancu kayak soa. Nah, itu cantik, saya suka. Makanya saya banyak tricolor. Karena saya orang koi. Jadi saya lebih suka tricolor dibandingkan saya melihat yang pecah-pecah itu. Koki yang berpola ya? Yang berpola yang saya suka. Ya, jadi kalau di dunia ikan hias sebenarnya filter ikan itu yang terhebat itu ada di koi. Ya, jadi itu bisa dipakai kemana saja, mau ikan laut, mau ikan apapun, kalau dipakai dimanapun akan hasilnya jauh. Makanya termasuk arwana, mereka ya sistem filternya sudah up and down seperti kolam koi. Nah, terus media filternya juga itu penting sekali, karena ini menentukan sehat nggak sehatnya ikan. Itu yang penting. Nah, saya belajar satu, ini ilmunya orang koki. Oh ya, oke. Ya, jamur, mushroom. Yes. Ini orang koki. Nah, karena saya masuk di dunia koki, saya lihat ada sesuatu yang bagus. Nah, ini saya terapkan di koi saya. Semua kolam saya yang ini saya bikin seperti ini. Kenapa? Karena saya melihat dari akuarium, ternyata dengan jamur itu, oksigen halusnya yang begitu banyak itu, saya yakin koi butuh. Makanya saya combine di sini semua. Ada jamur. Gini, jamur ini nambah oksigen. Ya, itu udah pasti. Kalau soal pompanya kan saya pakai 2 pompa. Daripada cuman digelontor begitu, saya naikkan gitu pasti nambah oksigen dan ikan pasti makannya bagus. Kalau oksigennya cukup, makannya banyak. Otomatis sehat.
Ya, saya kira usaha apapun prinsipnya sama, ya. Jadi menurut saya di dunia apapun namanya usaha pasti adanya salah, adanya uang sekolah, adanya kena tipu, gagal, ada hal-hal macam-macam itu di semua bidang usaha semua sama. Nah, yang harus kita perhatikan memang ketekunan, keuletan dan ketekunan, ya, untuk mempelajari kesalahan yang ada. Ya, kesalahan bisa terulang lagi, bisa. Tapi paling tidak kita tahu sebabnya kenapa kegagalan. Karena namanya usaha, semua ada resiko. Tidak ada usaha yang tidak ada resiko. Ya, ikan lebih berat. Karena apa saya katakan lebih berat? Karena ini makhluk hidup. Makhluk hidup resikonya lebih besar. Dia sakit, kita nggak begitu perhatikan, lewat. Kerugian bisa banyak. Kerja ikan kalau kena virus, satu kolam bisa mati. Saya udah pernah ngalamin di tahun 2006. Itu impor koi, 4 kolam mati semua kena KV, mungkin cuma 10% yang bertahan hidup. Itu memang saya alami. Ya rugi-rugi. Nah, kalau kita punya etiket baik, kita memang serius, saat kita mengalami itu kan kita harus berani terus terang, minta dukungan. Waktu itu ikan baru dari Jepang. Memang di farm itu ada yang kena KV, kita nggak tahu saat pertama. Nah, di situ saya memasukkan bareng dari 2 farm yang berbeda, satu kena KV, satunya enggak. Ini udah carrier, sebenarnya udah carrier. Nah, carrier itu kalau dikirim, dia stres, dia nularin yang lain, dianya sehat. Saya mengalami hal yang seperti itu. Nah, sehingga kematian yang belum KV ini mati. Yang ada KV nggak mati. Nah, kebetulan karena hubungan baik, kita explain. Explain, dia bantu mengembalikan saya mengganti ikan. Nah, itu saya bisa survive. Kalau misal saat itu mungkin nggak diganti, ya mungkin saya rugi besar. Itu aja. Nah, itu nasib kan. Saya juga nggak bisa, kalau dari itu dari Tuhan lah yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi yang penting kejujuran. Kalau kita nggak jujur, sulit. Biasa kalau udah gagal, ngakalin yang lain ya makin parah. Nah, sebaiknya terus terang. Kalau ada segala sesuatu, kita bicara apa adanya dan kita punya tujuan apa? Memang mau baik. Kalau sudah mau tujuan mau untung sendiri dan mau ngakalin orang, nah itu nggak akan panjang. Ya, jadi memang dalam usaha apapun, kejujuran dan kepercayaan itu penting sekali. Saya termasuk tidak punya modal, tapi malah saya diutangin oleh Jepang. Nggak ada lah Jepang mau ngutangin orang. Ya, tapi karena dia percaya saya diberikan kelonggaran pembayaran. Sampai hari ini, dari tahun 2005 sampai sekarang. Nah, sehingga saya bisa mengembangkan. Kalau tidak, saya tidak ada uang untuk mengembangkan. Nah, saya berterima kasih kepada Ogata yang sudah memberikan support ke saya. Terus kemudian karena saya dipercaya oleh yang lain, Mr. Kosugi itu juga dari Niigata memberikan kelonggaran saya. Sehingga saya bisa mengembangkan dari yang namanya saya tidak punya apa-apalah. Hanya dari rumah aja kolam 3x3. Ya, di tahun 2005 itu. Saya memulai coba import, diberi percayaan, hanya mulai dengan 100 ekor aja. Import pertama saya. Ya, saya awalnya kan di Sunter. Saya awalnya di Sunter. Itu awal tahun, karena tinggal saya di situ, ya saya ada kolam di situ. Dari kolam taman dirubah menjadi kolam koi, ditambah lagi 1 kolam, tambah lagi 1 kolam, jadi 3 kolam. Di depan rumah. Itu mulai dari situ aja. Nah, setelah itu, karena ekspor saya didukung, saya kebetulan ada tanah, ada villa di Caringin, Bogor. Nah, saya mencoba bikin kolam di sana untuk impor ikan koi. Nah, dari situlah kita mulai berkembang, ada dipercaya mengolah kolam koi teman saya yang tidak bisa jalan di Kelapa Gading. Itu saya kelola. Kemudian di Serpong, itu juga teman saya kelola. Kemudian buka lagi ada di Bandung, di Surabaya, di Ciledug, sama di Solo. Saya mencoba menaikkan grade. Waktu di awal tahun lalu saya mulai dengan grade yang umum ya, yang
yang mungkin saya tidak seleksi, saya langsung pemasaran lokal saja. Nah, kita kan tujuannya NNGC ini untuk ekspor. Jadi untuk ekspor saya harus punya ikan yang baik, yang bisa bersaing di luar untuk saya bisa ekspor. Kalau saya dengan main-main kelas-kelas asal kelas, tidak jalan. Jadi tahun ini saya memperbaiki dengan kerjasama dengan breeder-breeder yang kira-kira bisa dipercaya, yang bisa menghasilkan ikan yang tidak kerdil atau buncit. Nah itu penting sekali, karena kalau mau ekspor tidak ada kualitas yang baik, itu sulit sekali. Dan kedua, yang sekarang masih kita kurang varietasnya, karena breeder-breeder yang bagus pun bermain hanya di kelas-kelas Kohaku, Sankei, atau Showa. Sedangkan permintaan yang lain untuk jenis-jenis lain masih banyak sekali. Nah, saya perlu menjalin ke breeder-breeder yang lain yang mempunyai jenis-jenis lainnya juga. Ya, itu yang tahun ini harus saya garap. Saya juga mencoba ikan-ikan besar saya yang ada, saya akan kerjasamakan dengan Sukabumi untuk mereka breed. Nanti hasilnya bisa balik ke sini. Nah, saya juga akan kerjasama dengan BBPAT Sukabumi untuk membreeding ikan-ikan indukan yang besar. Nanti hasilnya bisa dikembalikan ke sini, sebagian untuk plasma yang di Sukabumi. Jadi misalnya ada pembagian, nanti ada kerjasamanya, 40% saya tarik, 60% untuk dibagi ke petani di sana untuk perbaikan kualitas. Rencananya seperti itu. Harapan saya, ya kalau NNGC memang kita akan mencoba menyediakan ikan-ikan yang berkualitas, yang ya kita sih berharap lah, kalau dari NNG kita berharap bisa diadu dengan ikan-ikan impor. Ya, karena saya juga impor, jadi saya tahu ini bisa lawan atau tidak, atau bagaimana sampai kelas tertentu. Saya tidak bilang untuk Grand Champion ukuran besar, tidak. Tapi minimal kita mempunyai kualitas-kualitas ikan yang dinikmatin sangat enak. Nah ini yang saya coba. Seperti di kolam ini sebenarnya akan dikirim ke Amerika. Nah cuman perizinan di sana membutuhkan waktu. Nah kita sabar menunggu, karena ini juga ikan-ikan untuk kontes semua ada di sini. Nah kita juga pengen ya sekaligus melihat pertumbuhannya ya sambil menunggu waktu. Nah kita juga terus mencoba menyiapkanlah, walaupun mungkin murah tapi kalau bisa tetap bagus, sehingga baik konsumen maupun buyer dari luar negeri bisa kita sajikan dengan ikan yang baik. Ya kalau pemula untuk hobis ya memang mulailah dengan membeli ikan yang Anda suka. Karena gini, dari awal juga saya membeli ikan, saya ke Jepang, saya memilih yang saya suka. Jangan kata orang ini bagus, tapi Anda tidak suka. Nanti kalau nggak begitu suka, tapi karena kata saya ini bagus, tapi saya nggak suka, tiap hari ngeliat loh itu kan. Aduh aku nggak suka, tapi si A ngomong suka, berarti aku nggak suka, jadi itu akan tidak baik. Jadi sebaiknya memilih yang Anda suka, karena ikan ini berpola. Kecuali polosan ya, mau kuning polos ya manapun sama. Ya hanya kalau pemula cari memang penjual yang bisa mengedukasi, yang bisa menjelaskan dengan baik, ya bukan cuma sekedar menjual. Ya jadi seperti staff saya, tidak boleh ada yang membohongin pemula, karena pemula nggak tahu. Kamu kasih ikan bengkok pun dibeli. Jadi harus tidak boleh seperti itu. Kalau ini memang ikan ada kekurangan, pemula nggak tahu. Misalnya perut udah nggak begitu balance, pemula nggak akan tahu. Kita penjual tahu. Nah biasanya penjual itu kalau bisa pemula yang datang itu yang jadi korban. Karena kalau nggak ini nggak bisa keluar. Jadi biasanya korban itu pemula-pemula itu yang dijejelin ikan-ikan jelek. Artinya kalau tanda kutip ikan sampah daripada penjual-penjual stok yang lama. Yang nggak laku atau bengkok atau ada cacat dikit yang nggak ketahuan, korbannya biasa pemula. Nah itu saya larang, tidak boleh ada hal seperti itu. Nah carilah dealer-dealer yang
bisa menjelaskan kalau memang ada sakit-sakit, ada yang cacat-cacat, yang terbuka, tidak menutupi. Sehingga kita tidak terjerumus. Ya. Jadi kalau orang nggak ngerti mau borong-borong, ya saya malah kita tahan. Jangan dulu, nanti kamu nggak suka beli ikan murah-murah, nanti jelek, dibuangnya susah, rugi. Gitu loh. Jadi step by step diajarkan untuk belajar, memelihara, udah aman, udah tahu, nanti nyampurnya ikan baru tahu. Nah ini yang penting, karena seringkali orang udah punya ikan, beli main masukin, nggak diajarin preventifnya. Akhirnya ikan mati semua. Karena ada ikan baru, padahal ikan baru bukan ikan sakit, tapi ada perbedaan bakteri. Nah ini yang perlu dipelajari. Nah sehingga saya sering pesan, jangan lupa kalau ada orang membeli ikan ditanya udah bisa belum memasukkan dan treatmentnya apa. Karena di dunia koi berbeda, nggak bisa sembarang masuk. Ya kalau pas nggak apa-apa, tapi 90% pasti apa-apa. Seringkali begitu, apalagi kalau perubahan cuaca. Nah itu yang paling bahaya. Karena pemula nggak akan tahu. Gejala ikan sakit, tahu-tahu mulai 5 hari mati habis. Nah itu yang harus dari tanggung jawab dari para penjual juga. Nah kalau breeder, himbauan saya juga di Asosiasi Pecinta Koi Indonesia, kita juga berharap menaikkan kualitas ikan kita dengan maraknya koi show. Sekarang tiap minggu ada koi show, kemarin di Cikampek, nanti minggu depan ada di Malang. Semua sudah pengen mengadakan kontes, ya itu bagus sekali. Saya mendukung, nggak ada masalah. Mau kontes di mana aja nggak masalah. Karena dengan adanya kontes, maka pasar ikan koi akan naik, ya. Jadi sekalipun itu tidak diasosiasi, mau diasosiasi silakan. Itu kontes di mana aja silakan. Namun dengan kontes itu yang sudah dilakukan oleh APKI 20 tahun, kontes itu membawa ajang memperbaiki kualitas semua. Ya kan? Pemhobi mulai melihat, oh yang bagus seperti ini di kontes. Nah dia akan menuntut penjual untuk ikan yang bagus. Penjual akan minta breeder, petani, bikin dong hasil koi yang bagus supaya saya bisa menjual untuk kontes, ya kan? Nah ini semua rentetannya ke situ. Dengan maraknya kontes, dibutuhkan ikan-ikan yang bagus banyak. Nah petani didorong dong harus cetak ikan yang bagus. Nah cetak ikan bagus, kalau kita nggak punya kualitas bagus, harganya anjlok. Yang bagus yang bisa naik, yang menguntungkan ini yang kualitas bagus. Nah siapa yang memperhatikan kualitas, dia akan bertahan. Jadi breeder yang mau belajar untuk kualitas dan meningkatkan kualitas, dia akan hidup. Yang nggak mau, ya kayaknya hidup begitu aja. Mati tak segan, hidup juga nggak. Nih, ya kan? Kira-kira seperti itu. Jadi, maju, perbaikin kualitas, semangat. Yang mau memperbaiki, dia akan bertahan hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya, semoga apa yang saya share, yang saya tahu, memang tidak sempurna. Tetapi, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil untuk baik para hobis, baik dealer maupun breeder Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Juga dari Agung Koi Farm ini. Dari Agung Koi Farm, dia ukurannya cukup bagus. Ini dari Agung Koi Farm. Nah ini betina yang kami catat. Ya, ya polanya ini 3 step. Ini yang menurut Bapak oke atau secara Nah, gini, ini 3 step. Ini kalau Showa kan sebenarnya 3 warna. Nah, biasanya Showa itu milih pola merahnya dulu. Pola ini masuk kenapa? Karena dia menjadi 3 step. 1 step, 2 step, 3 step. Di sini juga 3 step. 1, 2, 3. Nah, Showa ini memang